yang saya pahami ternyata tambang itu seharusnya adalah jadi basis pekerjaan orang Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang sangat kaya mineral. Tapi celakanya negara kita sejak kemerdekaan sengaja rakyatnya tidak diajari nambang. Disuruh bangga jadi petani. Padahal petani itu panennya 3 bulan sekali, ya kan? Kita jadi punya mineral yang begitu kaya menjadi kutukan, bukan anugerah. Ya, karena kalau orang nambang ditangkap, orang ini disalahkan ini. Jadi padahal kita di kebun misalnya banyak batu, itu kan anugerah, Pak. Tapi kalau diolah, kita ngurus izinnya setengah mati, kalau nggak ngurus izin kita ditangkap. Jadi kutukan, padahal itu anugerah dari Tuhan. Hasil dari tambang rakyat itu, Pak, 2 kali lebih besar daripada Freeport emasnya, 120 ton per tahun. Tapi kemana semua? Lari ke pasar gelap, lari ke Singapura, ke Taiwan. Jadi negara-negara lain yang menikmati, sama oknum-oknum yang pungli tadi, memeras masyarakat. Negara nggak dapat apa-apa. Tapi seanehnya negara tidak mau melegalkan tambang rakyat. Bapak tahu di Sukabumi, setahun lalu kami paksa buka tambang. Gaji atau pendapatan tukang ojek di sana berapa? Satu hari minimal 400.000, Pak. Jadi 1 bulan itu 12 juta. Kenapa dulu Bapak waktu kecil banyak pandai besi di kampung kan? Yang ceteng itu. Itu sebenarnya orang-orang pinter loh, Pak. Tapi sekarang kemana? Jadi orang pandainya itu aja berkurang, malah hilang, Pak. Iya kan? Harusnya kan diperbanyak negara, memperbanyak orang pandai kan? Pandai besi kan? Bukan ring. Sekarang cangkul dari Cina baru dipakai meot, iya kan? Iya. Makin dikit tumpul. Kalau zaman dulu cangkul itu makin Iya. dipakai makin mengkilat, iya kan? Makin enak, iya kan? Itu karya bangsa kita, Pak. Di situ saya bertanya gitu. Apakah kedaulatan sekarang milik pengusaha atau masyarakat? Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dengan anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah daripada Jawa Barat, yaitu Ustadz Amang Syafruddin. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan acara ini atau berkaitan dengan isu-isu terkini yang ada berhubungannya dengan bangsa Indonesia berkaitan dengan kegiatannya reses itu ya. Reses lah. Reses anggota DPD ya. Demikian. Ya 2009 itu ya 2009 sampai 2014 waktu itu ya. Waktu saya masuk ke periode kedua. Nah sekarang untuk yang sekarang itu periode kedua buat sayanya, tapi DPD-nya periode keempat kan.
Eh, selama ini sudah kurang lebih ya, 15 sampai 20 tahun ini memang kalau bicara DPD tadi juga sudah disampaikan ya, atau sudah dikemukakan oleh beberapa teman di sini bahwa dari sisi kewenangan, kalau pada saat DPD bersama dengan DPR dalam ruang yang namanya MPR, kewenangannya sama ya, tidak jauh berbeda, terutama dalam pembentukan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau ada amandemen misalkan, yaitu DPD sama di sini. Sementara kewenangan lain pada saat terpisah antara DPD dengan DPR, maka kekuasaan membentuk undang-undang secara final dan total itu hanya ada di DPR. DPD itu hanya sampai kepada pembahasan tingkat 2 dan itu pun dibatasi biasanya untuk hal-hal yang terkait dengan kedaerahan. Ya, seperti otonomi daerah, pemerintahan daerah, kemudian pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, yang sebenarnya kalau kita bicara tentang daerah itu ya, kalau Indonesia itu kalau dibagi habis pasti habisnya ke daerah semua kan. Kota saja daerah, namanya juga daerah khusus ibu kota, tetap daerah ya. Makanya DKI pun tentu saja memberi mengutus, ada utusan atau perwakilannya dari DKI juga sebagai sebuah provinsi, karena provinsi DKI pun dianggap sebagai sebuah daerah bagaimanapun juga ya, walaupun bahasanya daerah khusus ibu kota, kan ada daerah istimewa DIY Jakarta, daerah juga itu. Jadi boleh dibilang hampir tidak ada bagian pemerintahan di Indonesia yang tidak memiliki muatan kedaerahan, itu hampir tidak ada. Boleh dibilang nggak ada saja, semuanya pasti memiliki kepentingan kedaerahan. Walaupun ibu kota, dia sebagai daerah khusus ibu kota tentu memiliki ciri khas kedaerahan. Kalau bicara itu terlalu panjang, tapi kita coba masuk ke hal-hal yang sangat strategis, misalkan dalam konteks pembentukan dan pembangunan bangsa ini, salah satunya adalah desa. Belakangan Kang Oyen saya sering muter-muter jalan-jalan, bahkan tadi juga dari kepala desa, mantan kepala desa, terus untuk menyerap sekaligus juga mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa dikembangkan, terutama berbasis desa ini. Ya, di saat mungkin di tahun 70-an, terutama 80-90-an, bahkan sampai 2010 pun atau 2000-2010 pun terjadi kan gelombang yang sangat besar ya, semacam urbanisasi masyarakat dari desa itu ke kota ya, mencari penghasilan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah mulai 2010 itu semangat untuk kembali ke desa juga sudah mulai tumbuh kembali ya. Apalagi kalau kita ngobrol-ngobrol tuh Kang, saya selama keliling-keliling di desa itu ya sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia itu tidak layak miskin sebenarnya. Ya, termasuk obrolan saat ini terkait dengan Omnibus Law nih kan. Omnibus Law juga ketika ini satu hal yang mungkin bisa saudara-saudara sekalian di sini ikut mencoba mendiskusikan. Salah satu alasan Omnibus Law itu kan untuk menciptakan lapangan kerja, terutama untuk konon 30 juta ya pencari lapangan kerja hari ini. Nah, kalau kita bicaranya desa kan, apalagi saya akan tahulah tentang masalah-masalah pertambangan, kondisi tanah segala macam. Saya tadi juga ngobrol dengan mantan kades di Bojongkulur. Saya sampaikan kepada beliau, kalau tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, pemerintah sendiri di masa Pak Jokowi ini dengan 2 kementerian saja, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan ya satunya lagi adalah Kementerian Kehutanan yang sering saya kira teman-teman terutama Kang Oyen itu sangat dekat lah dengan urusan pertanahan di sini. Sangat banyak lahan-lahan yang
oleh pemerintah sendiri sedang diproyeksikan untuk yang satu ada programnya reforma agraria dengan redistribusi, yang satunya lagi ada yang disebut dengan pemberdayaan ya, lahan-lahan terutama lahan kehutanan yang masuk pada program kehutanan sosial. Nah, kalau kita sekarang itu total jumlahnya bisa mencapai 25 juta yang akan dikatakanlah masuk dalam program reforma agraria, yang akan dibagikan dalam bentuk sertifikat nantinya, bukan nantinya, sekarang sudah terlaksana dan terwujud di beberapa daerah. Itu di Kementerian Agraria saja nggak kurang dari 9 juta. Kemudian di Kementerian Kehutanannya sekitar 4 jutaan. Berarti berapa tuh? Halo? 13 juta kan. Nah, tambah lagi yang untuk seperti Jawa, termasuk Jawa Barat, untuk yang namanya TORA ya, tanah objek reforma agraria atau redistribusi agraria itu memang nggak ada. Yang ada adalah dari kehutanan itu, saya informasi langsung dari Ibu Menteri. Sementara yang ada terkait dengan kehutanan di Jawa khususnya, itu adalah kehutanan sosial tadi, dan itu total seluruh Indonesia itu 12 juta. Jadi kalau 12 juta tambah 13 juta berapa kira-kira? Halo, tadi saya sampaikan berapa? 13 sama 12 itu ya 25 juta. Dan ini bicaranya sekali lagi bukan semeter 2 meter, 100-200 meter, tetapi ini 25 juta hektar. Katakanlah dari 200 juta hektar negara yang kita cintai ini, ya kurang lebih 25 juta. Nah, ya sekitar 10 atau 12%. Sekarang Kang Awian tahu persis wilayah di sini, misalkan kalau ada satu orang, si Akang misalkan dikasih lahan 1000 meter, kira-kira bisa hidup atau tidak dengan 1000 meter? Hidup. Sangat hidup. Bisa punya rumah, bisa punya lahan pertanian walaupun kecil-kecilan, bisa ternak, kemudian perikanan segala macam. Saya kira untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari insya Allah akan terpenuhi. Tinggal beli beras saja kali ya. Tinggalkan nanti dari bebek yang dijual, kemudian ayam, itu kan bisa beli beras. Nah, saya berpikir kalau 25 juta ini dibagi rata-rata 1000 meter, itu jadi berapa tuh? 25 juta itu untuk 250 orang. 2.500. Coba ngitungnya ini. 25 juta, jangan bicara 25 hektar, 25 juta hektar. 25 juta hektar dibagi 1000 meter rata-rata. Berapa kan? 250 juta. Tadi berapa orang yang membutuhkan pekerjaan? Cuma 30 juta yang diangkat dalam kasus Omnibus Law itu kan cuma 30 juta. Itu sudah selesai. Pertanyaannya, mendesak nggak Omnibus Law itu atau tidak? Halo? Ini bukan pancingan, bukan. Saya sedang menyerap aspirasi pemikiran menurut masyarakat di sini dengan kondisi seperti itu, mendesak atau tidak? Kalau masyarakat yang tidak pernah ngurus izin, mereka pasti nggak tahu, Pak. Tidak. Tapi kalau masyarakat yang biasa ngurus izin, pasti tahu perlu sekali Omnibus Law. Pertanyaannya, apakah sebesar Omnibus Law yang harus dilakukan atau cukup dengan menyederhanakan perizinan? Harus menyederhanakan itu kuncinya. Intinya kan sebenarnya di perizinan. Intinya perizinan. Sedangkan Omnibus Law itu menyangkut berbagai persoalan yang memang salah satu yang disisirnya adalah masalah perizinannya. Perizinan minerba, perizinan pangan, perizinan segala macam. Justru di situ kunci kedaulatan sebenarnya. Kalau salah menentukan perizinan, tidak dengan sebuah aturan yang sangat-sangat katakanlah terlalu rigid, jangan, apalagi menyusahkan gitu. Tetapi kalau terlalu lepas, persis di situ. Orang asing itu harus sangat
Persis, itu yang justru yang jadi perdebatan sekarang kan di situ. Sekarang dibalik. Dibalik. Orang asing dipermudah, rakyat sendiri dipersulit. Ya, itu yang terus menjadi hal-hal yang didiskusikan. Saya kira kalau tadi saya akan menyinggung isu terhangat adalah isu ini. Ya, dan saya ingin bagaimana kita memahami persoalan ini secara bijak, ya. Kita juga tadi saya akan sudah menyampaikan, namanya siapa tadi lupa lagi, Pak Gatot menyampaikan dari Bogor Barat, ya, ini se-Bogor nih kita bicara. Jadi tadi kita bicara bahwa tidak kita tutup kemungkinan bahwa undang-undang yang luar biasa ini kita sepakat bahwa kita perlu. Cuma pertanyaannya sekarang atau nanti setelah kita punya kekuatan yang luar biasa dan kita siap bersaing dengan berbagai negara yang lain, kita buka misalkan, ya, ini juga pilihan-pilihan semuanya kembali kepada kita. Kita lebih baik diskusi kayak begini, mohon maaf ya, dibandingkan kita turun ke jalan mobilisasi, walaupun itu satu hal yang perlu kita apresiasi juga kan, tidak bisa kita halang-halangi, dan itu juga cara orang namanya juga unjuk rasa, ya, mempertontonkan perasaannya bahwa saya tidak setuju, kira-kira begitu. Tapi ada cara untuk bisa melakukan proses ketidaksetujuan itu melalui diskusi, termasuk MK dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu hal yang kalau saya perlukan dalam kunjungan seperti itu adalah bagaimana kita memahami persoalan ini. Jangan kemudian dianggap masyarakat itu bodoh. Ada yang, wah ini nggak tahu apa-apa ikut demo gitu. Ya, anak STM resep aja, kalau orang Sunda bilang seneng aja ngelihat rame-rame dia ikutan gitu. Ya wajar kalau dia nggak tahu. Tapi perlu diketahui juga kadang-kadang yang kalau kita bertanya, udah baca belum Omnibus Law? Ya belum Pak, saya ininya nggak tahu gitu. Terus kalau dibalikin, Bapak sudah baca belum? Saya juga belum. Jadi sama-sama nggak tahu ya kita. Bapak yang melarang demo nggak tahu. Sebentar. Bapak yang melarang demo nggak tahu gitu kan, terus yang ikut demo juga nggak tahu gitu. Jadi sama-sama nggak tahu gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya kira ini bagian dari sebuah dinamika yang kenegaraan yang kita cintai, insya Allah, tanpa mengurangi rasa hormat dari dan kepada siapapun yang tentu masing-masing punya pandangan baik yang positif maupun negatif. Ada yang hati-hati, ada yang ingin lepas saja, termasuk hitung-hitungan dalam konteks ini. Apa tadi Pak Gatot mau menyampaikan? Silakan. Banyak undang-undang itu antara yang dibahas dengan yang disahkan Pak Gatot berbeda. Agak panjang ngomongnya biar saya Iya. Jadi seringkali apa yang dibahas dengan yang disahkan itu berbeda. Jadi kita bahas banyak, ya kan? Tapi yang disahkan lain. Nah, itu kadang-kadang makanya kalau poin-poin Omnibus Law yang pernah kita bahas, saya juga ikut bahas, itu sebenarnya bagus. Karena intinya di undang-undang itu kita nggak mau ada tumpang tindih gitu. Misalnya orang ngurus izin di sini, tapi di sini sudah oke, ternyata di sini harus izin lagi. Contoh tambang ya, kita sudah dapat IUP, OP, operasi produksi, tapi kita nggak bisa nambang karena apa? Ternyata ada kehutanan ngurus lagi PPKH, itu nggak ada jaminan pasti bisa dikerjakan. Artinya orang sudah dapat izin tapi nggak ada jaminan kerja. Jadi gimana itu bisa terjadi? Yeah. Padahal kan ngurus izin sudah keluarin duit, konsultan, AMDAL, ya kan? Ternyata masih ada izin lain lagi yang tidak menjamin. Harusnya kan izin itu punya izin, kalau ada kekurangan maksudnya, tapi tetap pasti bisa kerja gitu loh. Jadi sehingga orang berinvestasi itu nyaman gitu kan. Bahkan kalau analisanya Pak Faisal Basri itu sendiri kan menarik di situ. Artinya dari sisi perizinan yang seperti itu pun iklim investasi kita sangat bagus sebenarnya. Artinya tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk sebuah undang-undang yang sangat super body, kan boleh dibilang super body ya, karena dia ada 11 klaster di situ. Sebelum pendidikan dikeluarkan itu bisa 12 klaster di situ.
dan satu klasternya entah berapa puluh bahkan berapa ratus ini ya pasal Karena nanti. menurut saya Pak ya, pengalaman untuk ngurusin rakyat sebenarnya kalau masalah tenaga kerja pemerintah itu bagaimana ketika ada kelompok masyarakat yang bisa membuka lapangan kerja itu harus dapat insentif Pak. Perhatian ini kan Persis. dipersulit gitu loh, seolah-olah investor yang asing itu datang akan bangun pabrik buka lapangan kerja, padahal di situ hanya jadi buruh dengan gaji UMR. Sementara kalau koperasi membuat suatu usaha, anggotanya menjadi pemilik, ya kan, bukan buruh aja, gitu kan? Itu tidak mendapat insentif seperti investor dari luar. Nah ini yang menurut saya harus disampaikan Bapak ke Iya. terhormat. Intinya nomor satu itu, kelompok masyarakat atau siapapun yang membuka lapangan kerja harus diapresiasi, jangan diganggu. Ini kan malah dipanggil Polres, dipanggil ini, ya gitu loh. Contoh obat lagi gitu. Nah, pengalaman itu dipanggil dalam rangka apa biasanya? Ya masalah izin lah, itu maksudnya. Ditanya terus ya? Iya, pokoknya nggak ada yang nggak salah lah, pasti salah. Terakhir tutup, wah kenapa tutup ventilnya nggak ada? Nah, terakhir itu. Ya, jadi selalu ada kesalahan. Kalau rakyat. Yang lain mungkin kita langsung aja lah ngobrol namanya juga kan. Jarang-jarang ini ketemu. Ini bukan ceramah, saya ngobrol di sini menyampaikan itu. Termasuk tadi saya sekaligus kan menginformasikan ya. Saya ketemu Pak Oyan ini karena dia salah seorang yang cukup concern lah dalam pengembangan hutan ya, dalam tadi juga ada rencana katanya kan bagaimana menanam kembali katakanlah reboisasi terhadap kondisi-kondisi hutan atau alam yang selesai penambangan dan lain sebagainya. Ini satu hal yang sangat baik sekali saya pikir. Nah termasuk tadi peluang tadi kan ya, peluang tadi kalau ini sudah jelas programnya ada, saya punya dokumennya sangat baik insya Allah terkait dengan jumlah tadi. Kalau 12 juta ya, 12 juta hektar, bayangkan ini siapa yang mendapatkannya. Memang selama ini saya dapat masukan juga dari wilayah Subang misalkan, ini Pak Amang memang ada, cuman nggak banyak orang tahu, seakan-akan ini siluman program orang-orang tertentu. Nanti tiba-tiba datang ke daerah ini ada kawasan hutan yang konon terlantar, sekarang sudah diploting oleh sekelompok masyarakat dan itu sudah masuk pada program kerja mereka. Dan ini bisa atas nama partai, ormas, segala macam, itu bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, khusus Jawa Barat paling tidak tukang oyan perlu. Kalau ada misalkan kawasan perkebunan, apalagi ex-HGU, yang katakanlah tidak jelas, tidak terolah dengan baik, sebutlah terlantar gitu ya. Kan ada sampai 1000 hektar terlantar, ini kenapa hutannya seperti itu? Nah itu sangat mungkin kemudian diajukan oleh komponen masyarakat, mulai daripada desanya sampai nanti juga bisa kerjasama dengan pihak dari pemerintah kabupatennya untuk menyatakan itu, ya, menyatakan bahwa kawasan ini kawasan katakanlah ex-HGU atau kawasan ini adalah kawasan hutan terlantar, sehingga kami mengajukan untuk kalau masuk program TORA masih bisa TORA, walaupun kalau kawasan kehutanan agak susah untuk di Jawa ya. Tapi kalau kawasannya kawasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu sangat mungkin terbuka seperti tadi yang ex-HGU. Contoh Pak Gatot saya dapat sudah lama itu yang di mana di daerah Sukabumi Selatan. Itu di tangan saya ada sekitar 400 hektar. Tapi masih produktif, masih bagus. Yang produktif masih bagus, masih dapat pertimbangan dari Pak Menteri untuk diperpanjang. Ya, tapi sebenarnya kalau dikembalikan ke rakyat, nggak usah jadi torak lah, dibagikan jadi sertifikat hak milik begitu. Pengelolaan saja mereka sudah sangat senang sebenarnya. Dikasih misalkan 1 orang 1 hektar untuk pengelolaan.
Tapi kalau redistribusi sampai kepada hak milik, dia sertifikatnya hak milik, ya mungkin tidak sampai 1 hektar. Cukup dengan 1000 tadi kan sudah cukup menghidupi masyarakat yang ada di negeri ini. Jadi logika-logika seperti ini penting sekali dikembangkan, dan terus terang saja saya sebagai bagian dari daerah itu memang sangat concern bagaimana daerah ke depan memang bisa mandiri gitu. Ya, bahkan dengan potensi tadi kan dahsyat luar biasa seharusnya. Dari desa ke desa saja saya keliling-keliling itu, yang jauh-jauh misalkan ada satu desa kemarin di Bandung. Itu cariknya itu 9 hektar dan itu tanah produktif untuk pertanian padi. Ketika pengurus sebelumnya hanya menyewakannya itu 1 periode lagi, bukan 1 tahun. Ini langsung disewakan. Ya, disewakan 1 periode, misalkan 1 hektar ini disewakan 1 periodenya 10 juta atau 20 juta. Bayangkan 1 periode kepala desa kan 6 tahun. Dia asik aja mengelola 6 tahun. Yang repot oleh dia disewakan lagi pada orang lain. Saya bilang kepada Pak Kades, kenapa nggak diambil alih oleh BUMDes? Kalau diambil alih oleh BUMDes, coba hitung. Itu 1 hektar itu rata-rata itu kan tidak kurang dari katakanlah 5 ton. Bersih lah katakan. Nah kalau 5 ton itu harganya katakanlah Rp5.000, berarti kan sekitar 25 juta rupiah per hektar. Kalau 9 hektar berapa? Halo? Kalau 9 hektar berapa? Ya coba 25 juta berarti sekitar 225 juta satu kali panen. Kalau 2 kali panen lah oke. Itu sudah 450 juta. Saya bilang kalau 450 juta itu 2 kali panen, ini sudah sejahtera. Yang namanya pengurus desa atau perangkat desa itu sudah sejahtera dengan uang sebesar ini. Bahkan ini hampir separuhnya atau 45% dari dana yang biasa ditransfer dari pusat yang satu tahun 1 miliar dana desa. Ini sudah 45%. Kalau boleh dibilang APBDes-nya, ya APBDes atau apa, bukan APBDes, apa istilahnya, pendapatan PADes, ya pendapatan asli desa misal. Dengan 450 juta per tahun, saya bilang ini bukan uang kecil ini. Nah, itu juga persoalan. Ya, Pak Gatot dan yang lainnya, Pak Oyan juga, bagaimana kita bisa bersama-sama lah, terutama dengan pemerintahan desa itu membangun ya daerah kita ini sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh banyak kalangan, terutama masyarakat yang ada di desa-desa terkait tadi. Apapun tadi yang Pak Gatot sampaikan kontribusinya, misalkan apakah melalui investasi pertambangan dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang sering diangkat terkait dengan keuntungan omnibus law adalah di situ, ya dalam perizinan. Tapi kalau hanya persoalan perizinan yang menjadi salah satu jualan dari nilai positif sebuah undang-undang yang begitu super body besar, kan sayang sekali. Mestinya diperkuat oleh aspek lain tadi, kebijakan-kebijakan yang lain tadi. Saya kira itu terkait dengan beberapa informasi, hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan ke depan insya Allah. Ya tentu kalau DPD dalam konteks kemitraannya itu, ya kalau DPD kan tidak sampai kepada pengawalan yang namanya program, apalagi sampai ke anggaran. Kita hanya sampai tahu saja bahwa tadi ada anggaran sekian, ada program ini, kemudian tadi misalkan dengan program kehutanan dari Kementerian Kehutanan sekian belas juta, kemudian dari yang lainnya sekian juta. Informasi itu sangat-sangat penting diserap secara baik, terutama melalui anggota DPR nantinya, sehingga anggota DPR bisa lebih memberikan peluang-peluangnya itu jauh lebih definitif, ya lebih konkret kepada masyarakat. Dan terus terang saja kalau persoalan undang-undang, kenapa saya berani
turun seperti ini menyampaikan informasi, karena ini persoalan yang selama ini seringkali mengganjal di kita. Banyak nggak taunya, kalau nggak tahu tuh tiba-tiba hutan sudah dikuasai oleh sekelompok orang, padahal sebenarnya masyarakat desa itu lebih berhak. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang melakukan itu, akhirnya jadi persoalan. Ya, punten Pak. Mangga. Namanya siapa? Saya Rasto Pak. Dari sekarang saya coba rangkum dari pertanyaan Pak Gatot dengan penjelasan Bapak selaku sebutlah punten orang berkewenangan di pemerintahan. Ada satu proses Pak, kebetulan di desa kami. Desa kami sekitar 10.000 hektar yang jadi daerah teritorial pemukimannya. 30 Desa apa nih? Desa Nambo Pak. Desa Nambo. Nambo di Nambo di Kelapa Nunggal. Yang ada Kelapa Nunggal. stasiun kereta. Ya. Stasiun kereta. Stasiun ya. Semen. Kami diapit Oh, dua Indosemen. perusahaan ya. Ya, Kami Indosemen. diapit dua perusahaan besar. Iya. Di situ jadi problem. Klasik menurut saya. Klasik menurut saya, cuman sayangnya saya masyarakat milenial bukan orang-orang terdahulu gitu loh. Artinya tentang ketidaktahuan itu Pak. Saya menyayangkan Itu secara 1.000 hektar itu dalam satu desa atau di satu desa Pak. ada berapa Wilayah. desa? Desa. Kayak saya spesifik ke desa ya. Saya spesifik ke desa. Desa kami itu 10.000 hektar. Saya gambarkan lah ya. 30% pemukiman, 70% pegunungan. Menyangkut ke pertanyaan Pak Gatot, perizinan. Kami pernah coba urus, kami pernah coba mau kembangkan desa. Tapi disinilah kami terhitung telat. Karena ada beberapa, sebutlah kalangan, entah dari kalangan petinggi atau kalangan mana saya nggak tahu. Setelah kami urus, kita mentok. Kita mentok pada saat kita temukan ternyata pegunungan ini sudah dikuasai dua perusahaan besar. Artinya, iya, kami harus bagaimana gitu loh. Sementara yang disisakan cuman ya terhitung cuman, karena paling cuman 2,5% lah, nggak sampai 5%. Sekarang kita mau coba gitu loh Pak. Sebutlah peralihan. Apakah saya mau bertanya, apakah kami masyarakat yang memang secara garis besar tidak tahu soal perizinan, apakah bisa gitu loh untuk mengelola kembali pegunungan tersebut yang sudah diakui walaupun statusnya tanah konsesi gitu loh, tanah yang statusnya kategori produksi terbatas yang mungkin nantinya kembali pada petani gitu. Sementara salah satu kejadian di beberapa bulan kemarin terkait izin juga, minim pengetahuan kami terkait SDM ya, sumber daya manusianya, kami nggak mencapai untuk kapasitas perizinan itu. Mencuatlah salah satu konflik Pak, mencuat salah satu konflik di mana kami bertarung dengan salah satu perusahaan besar karena ada dua. Di situ kami temukan ada salah satu gunung yang masuk IUP mereka. Sementara kelompok kami, kelompok aktivis yang bergerak di sini ada orang-orang kompeten di bidang pengetahuan alam. Yang menurut mereka pegunungan itu nggak seharusnya masuk IUP karena ada kategori tersendiri dari ESDM, ada KBAK, kawasan bentang alam kars. Di situ saya bertanya gitu loh. Apakah kedaulatan sekarang milik pengusaha atau masyarakat? Mulai mengenal tambang itu tahun 2000, sekitar tahun 2001 lah, tahun 2000. Nah, yang saya pahami ternyata tambang itu seharusnya adalah jadi basis pekerjaan orang Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang sangat kaya mineral. Tapi celakanya negara kita sejak kemerdekaan sengaja rakyatnya tidak diajari nambang. Disuruh bangga jadi petani. Padahal petani itu panennya 3 bulan sekali, ya kan? Kita jadi punya mineral yang begitu kaya menjadi kutukan, bukan anugerah. Ya, karena kalau orang nambang ditangkap, orang ini disalahkan ini. Jadi padahal kita di kebun misalnya banyak batu, itu kan anugerah Pak. Tapi kalau diolah, kita ngurus izinnya setengah mati, kalau nggak ngurus izin kita ditangkap.
jadi kutukan, padahal itu anugerah dari Tuhan. Nah, ini yang terjadi di kita. Nah, ini yang kita harus sampaikan, bahwa masyarakat itu sebenarnya tidak akan lapar dengan apa yang ada di tanahnya. Saya jamin tidak ada orang miskin di Indonesia kalau rakyatnya boleh mengelola lahannya tanpa dengan segala macam. Dan saya percaya tidak ada orang yang gila terus merusak tanahnya sendiri atau kampungnya sendiri. Pasti mereka akan melakukannya dengan baik, karena itu kampungnya sendiri gitu. Tapi kalau orang dari luar disuruh investasi di sini, dia sadis, dia bukan tanahnya sendiri, pokoknya dia dapat untung besar, dia kabur. Tapi kalau bukan negaranya sendiri. Iya, Iya. kalau dia orang kampung Cario, dia nambang di situ, nggak mungkin seenaknya, pasti oh itu kampung saya, anak cucu saya akan tinggal di sini. Nah, seharusnya pemerintah itu sadar itu, nggak mungkin rakyat itu merusak lingkungan. Tapi dikit-dikit isu lingkungan, kalau rakyat lo nggak pernah diajari, nggak ada sekolah. Kita dari SD sampai SMA tidak pernah diajarkan tentang tambang. Yang diajarkan pertanian, ya kan, matematika. Padahal tambang itu, Pak, Indonesia ini paling kaya di dunia, Pak. Hasil dari tambang rakyat itu, Pak, 2 kali lebih besar daripada Freeport. Emasnya 120 ton per tahun. Tapi kemana semua? Lari ke pasar gelap, lari ke Singapura, ke Taiwan. Jadi negara-negara lain yang menikmati, sama oknum-oknum yang pungli tadi, memeras masyarakat. Negara nggak dapat apa-apa. Tapi anehnya negara tidak mau melegalkan tambang rakyat. Dia lebih baik membeli Freeport 51% saja. Pemerintah mau mengeluarkan 56 triliun untuk setengahnya Freeport, lebih sedikit, yang notabene milik orang lain. Sementara yang untuk tambang rakyat yang 120 ton per tahun, yang 100% milik rakyat Indonesia, pemerintah tidak mau memberi program pembinaan. Bayangkan berapa pajak kalau dilegalkan kepada pemerintah. Saya hitung minimal 20 triliun per tahun, Pak, dari tambang rakyat itu. Dan itu menghidupi lebih dari 40 juta rakyat Indonesia. Saya jamin bukan hanya mengentaskan dari kemiskinan, tapi sejahtera, Pak. Bapak tahu di Sukabumi setahun lalu kami paksa buka tambang. Gaji atau pendapatan tukang ojek di sana berapa? Menurut perhitungan Bapak berapa? Perkiraan aja. Tukang ojek layaknya berapa penghasilan? Sehari Sebulan. Dari hasil ojek. Dari ngojek tambang di sana di Sukabumi. Bapak bisa cek langsung nanti setelah dari sini. Ngojek tambang. Berapa pikiran Bapak, Bro? Ngojek tambang saya Dia cuman ngangkut saya. Satu hari minimal 400.000, Pak. Jadi satu bulan itu 12 juta. Mungkin sarjana di sini ngelamar di Jakarta nggak akan segitu gajinya. Tukang ojek, Pak. Kalau tambang rakyat jalan itu tukang ojeknya kaya. Jadi motor di sana sekarang nggak ada lagi yang bodong, Pak. Baru-baru semua, trail semua. Itu daerah mana itu? Yang Bapak bilang tadi di Cigaru, di Cimas, Waluran. Yeah. Itu sekarang anggota APRI di sana ada sekitar 25.000. Semua menambang. Jadi Covid ini saya larang berkeliaran di kota, nambang. Sembunyi tapi sambil nambang. Jadi mereka bahagia sekali corona ini, Pak. Karena apa? Emasnya naik, mereka nggak bisa jajan karena mereka udah jarang ke kota, duitnya lebih banyak. Mereka sekarang happy semua. Jadi berkah corona. Daerah Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan. Masih mungkin tahu dengan tanah-tanahnya Pak Harika. Ya tahu semua lah, Pak, di sana. Sekarang udah hampir semua udah dikuasai masyarakat, Pak. Karena yang kosong-kosong itu garap semua. Garap masyarakat semua. Tanpa izin. Ya mereka kan ada surat dari desa, surat penggarapan itu tanah garap. Nanti mereka diproses di kecamatan, ada SPH, ada terus diurus gitu. Jadi nanti begitu HGU-nya habis, ya sudah, memang untuk masyarakat ya untuk masyarakat. Jadi kayak itu tadi redistribusi, Pak. Sekarang kalau tanah itu untuk perkebunan, berapa yang kerja, gajinya berapa?
ternyata dari perkebunan nggak sampai 50 orang yang kerja, gajinya masih di bawah 1 juta. Karena satu hari ada yang digaji 15.000, 30.000. Iya. Begitu kan? Iya. Sementara untuk tambang rakyat bisa 5 juta per bulan sampai 12 juta tukang ojek. Kalau yang tukang ojek pinter, Pak, dia nggak mau dibayar uang. Saya minta sekarung aja. Nanti diolah dapat 2-3 gram. 1 juta lebih per hari. Jadi makanya kalau rakyat Indonesia ini pinter nambang, Pak, kaya semua, dan nggak harus terlalu banyak. Jadi di tambang itu sifatnya bukan buruh, Pak, tapi shareholder, profit sharing. Jadi misalnya kita 10 orang nambang, itu nanti berbagi antar pemodal yang menyediakan sembako, alat, itu semua berbagi. Jadi bukan buruh gitu, tapi semua itu pemilik gitu loh. Jadi lebih bagus sebenarnya posisinya. Makanya saya minta tolong dari DPD juga bisa mengkampanyekan bahwa harusnya tambang ini jadi andalan Indonesia, Pak. Kenapa dulu Bapak waktu kecil banyak pandai besi di kampung kan, yang ceteng itu sebenarnya orang-orang pinter loh, Pak. Tapi sekarang kemana? Jadi orang pandainya itu aja berkurang, malah hilang, Pak. Iya kan? Harusnya kan diperbanyak, negara memperbanyak orang pandai kan, pandai besi kan. Bukan ring. Sekarang cangkul dari Cina baru dipakai meot, iya kan? Iya. Makin dikit tumpul. Kalau zaman dulu cangkul itu makin dipakai makin mengkilat, iya kan? Makin enak, iya kan? Itu karya bangsa kita, Pak. Tapi sekarang kemana? Impor semua ya. Ya harusnya kan negara memperbanyak orang pandai, bukan malah menghilangkan. Yang dipelihara apa sama negara? Anak miskin dan terlantar. Dipelihara itu kan berarti makin banyak. Kalau kita pelihara ayam kan pasti makin banyak kan? Iya. Nah makanya di undang-undang itu salahnya negara memelihara anak miskin dan terlantar. Makanya makin banyak di lampu merah itu anak-anak miskin. Karena memang dipelihara sama negara supaya berkembang biak itu. Dan mengentaskan. Ya, harusnya kan Harga pertanian apalagi dengan zaman sekarang. Kalau untuk yang dulu-dulu waktu pas ekonomi waktu zamannya Soeharto tumbang itu ya, itu kan ekonomi kita kan agak sulit. Tapi hasil pertanian cabai aja kan melejit, semua orang lagi ke pertanian. Tapi untuk yang sekarang, kemarin itu sampai nggak laku hasil pertanian. Ini yang jadi tidak jelas ya. Jadi kita kemarin itu seperti jamur nggak laku, cabai nggak laku, sayuran-sayuran pokoknya nggak laku di situ, nggak laku. Itu petani sangat shock gitu kan, sangat shock. integrated, Pak. Iya. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilirnya program Nah. pemerintah itu nggak integrated. Nah makanya namanya juga tanggung jawab iya. pasar. Iya. Nah, makanya saya dari ini pas gitu ketemu sama dengan Pak Ketum, kebetulan dari APRI gitu kan, Asosiasi Penambang Rakyat. Ya saya juga kalau kenal dari dulu mah saya nggak ngurus izin. Ya. Alhamdulillah kita emang koperasi punya izin 119 hektar. Ya, buat juga perusahaan itu 50 hektar gitu. Itu sangat sulit sampai 5 tahun proses izin gitu kan. Di Jawa Timur itu banyak izinnya keluar, proyeknya udah habis. Iya betul, karena waktu cuma 5 tahun kan. Nah sekarang saya coba ya pelan-pelan gitu kan, dari hasil tambang kita modalin pertanian itu bisa ternyata. Cuma yang tadi, ya di tambang juga banyak mengerjakan orang banyak, yang memang kita yang ambil misalkan dari batu, ya dari batu, yang bekasnya itu ya yang ada batu nggak mungkin kita bisa tanamin. Tapi kalau batunya udah diambil, kita tanamin jadi subur. Coba aja ini, gitu kan. Nah termasuk saya kenalkan, Iya. ya pengada. Saya kebetulan penggiat Pak di usaha itu. Nah ini kebetulan Pak, ya pakai ini kebetulan dari Bogor Timur, ya dari Kelapa Nunggal, dari Jonggol. Ini kebetulan dari Jonggol juga ada nih tuan rumah Cibodas. Kalau yang di sini ya Kelapa Nunggal katanya udah habis sama pabrik semen. Ya, dua sahabat. Jadi lahan luas tapi nggak kebagian. Salah bapak anak mah. Nah, ini masih ada tersisa. Kita nggak kebagian. Yang di Jonggol nih, Jonggol itu kurang lebih ada 10.000 hektar. Kemarin katanya sama Bogor Mineral. Itu
batu juga. Oh, Iya. kalau ini ya sama, Iya, satu jadi- gugusan, gunungnya satu Iya, gugusan, satu formasi, Pak. Formasi, Satu ya. formasi. Ah, formasi. Kebetulan secara administrasi memang satu terpisah. wilayah, gitu kan. Nah ini kebetulan di Yang habis oleh Indosemen itu sudah berapa ribu hektar? Waduh, Sedikit. satu kuari aja kemarin di data Pak Adit Ah. bisa sampai 2000 hektar. Itu satu kuari. yang baru aja, yang Iya. saya tahu yang baru, bareng Iya. izin sama saya, Iya. itu 10 hektar. Yang baru 10.000 hektar. satu perusahaan nih, 10.000 hektar. Iya. semua Heeh. biasa kecamatan Kelapa Muda Sama Jonggol, Jonggol enggak sama Cibodas kena. Cibodas belum Yang kemarin Wiyup saya yang ini saya tahu mah. Ya saya tahu mah itu yang Wiyup itu 10.000 hektar sampai Jonggol. Cuman waktu itu karena di situ di Linggar Mukti ada sumber mata air dari Bank Dunia kan ada ini ya, itu terdetek jadi nggak dikasihkan semua. Iya. Nah makanya untuk wilayah Apri Jonggol masih bisa mengelola tuh yang Cibodas. Nah, makanya kita bentuk setiap kecamatan tuh Apri ininya terada CRM kelompok-kelompok tambang ya. Nah, gitu. Nah itu udah sama juga dengan kalau Cariu ke sana memang batu dengan pasir. Nah, Ketika ada yang ngeplot nih, ini siapa yang ngeplot ini? Siapa? Perusahaan mana? Atas nama siapa? Kita bicara dengan orang-orang yang punya kompetensi dalam hal seperti itu juga. Ya, itu juga sangat baik ya. Artinya itu bagian dari kedaulatan kita. Apalagi mohon maaf, ketika misalkan ada sebuah undang-undang, apapun namanya, apakah Omnibus Law atau yang lain, yang membuat mereka semakin kuat, semakin luar biasa. Tadi misalkan keberpihakan kepada yang hanya 3% penduduk tapi menguasai 70% ekonomi Indonesia, semakin dimanjakan. Jadi kan harus ada semacam kejelian dan kecermatan kita untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Termasuk tadi kan dalam persoalan atau Mas Gatot ya, berarti bukan Kang ya, atau Kang Mas deh, Kang Mas Gatot. Ya itu harus dicermati ke depan. Ya disinilah perlunya salah satu fungsi DPD atau anggota legislatif lain juga adalah kan pengawasan, kemudian juga memberikan pertimbangan ketika ada masukan seperti ini. Tetapi kita tentu saja secara faktual kan akan sangat real, nyata gitu kan. Siapa yang diuntungkan kan gitu persoalan. Itu sangat penting data-data di lapangan seperti ini ya. Kita juga sering menyuarakan. Bahkan saya melihat di balik undang-undang atau program yang terkait dengan tadi ya tentang hutan sosial itu, memang ada semacam ya dalam tanda petik kalau boleh diistilahkan legalisasi terhadap apa yang sebenarnya sekarang sudah terjadi. Kan ada bahasa tadi pembalakan hutan misalkan oleh rakyat. Pembalakan hutan oleh rakyat cuma berapa hektar sih? Ya, sangat kecil sekali, kebutuhannya juga sangat kecil. Tapi dengan undang-undang ini relatif bisa dilindungi. Sehingga kalau bahasa Bu Menteri itu udah nggak ada lagi bahasa kriminalisasi masyarakat yang menggarap hutan. Ketika undang-undang ini sudah ada. Ya, itu betul terjawab dengan hal-hal seperti ini. Asal tadi hutan itu sendiri kita pelihara bersama-sama, kemudian yang perlu diambil secara tidak sporadis gitu ya. Teratur, apalagi dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui bahwa bagaimana mengelola hutan yang baik dan benar itu tentu akan sangat-sangat besar peluangnya mendapatkan perlindungan ya dari program-program yang ada ini. Ya, itu sangat penting. Misalnya kita mengadvokasi ada masyarakat mengelola hutan, nah itu perlu diadvokasi. Ya, pertama kita berikan edukasi kepada mereka supaya tidak merusak hutan. Ya, yang kedua, kita advokasi bahwa mereka melakukan ini justru untuk, bayangkan sekarang Pak Gatot, kalau kita bayar orang untuk ngejagain hutan, itu kira-kira berapa triliun dibutuhkan. Ada masyarakat mau mengelola 1 hektar, 10 hektar, 100 hektar. Itu kan serahkan pada mereka, beri edukasi seperti tadi, sama dengan pertambangan. ternyata ada orang gila bawain batu situ. Iya. Kalau itu berapa mobil gitu kan. Iya. Tapi dia bisa makan. Gitu kan. Dia Bener. bisa. Boleh mau dilihat sono. Bener. Kita kasih manet lah ya, suruh main-main di pasir. Kita ajarin sekali gampang. Nanti kalau yang nempel di pasir dikumpulin ya. Terus kilo berapa Pak?
Itu ferro, itu besi itu Pak. Iya. Dijual logam tanah jarang. Ini pusatnya ada di Indonesia. NASA itu kalah dengan Cina karena Amerika nggak menguasai rare earth. Waktu Cina stop ekspornya, kalah kabut. Bisa jatuh semua itu satelit-satelit Amerika itu Pak. Nah kalau rakyat kita bisa mengelola itu Pak, semua takut Pak, mau Yahudi mau, bener Pak. Itu yang sebenarnya negara kita harus sadar, secepatnya sadar. Bener Pak. Sekarang itu Pak, orang-orang penambang rakyat itu keahliannya itu bisa diadu dengan ahlinya Freeport, ahlinya Newmont. Buktinya apa? Sederhana Pak. Tailingnya Antam itu kalau diolah sama rakyat itu masih dapat emas ya Pak. Padahal katanya kan recovery-nya 98%, harusnya kan sudah ampas kan Pak. Iya, ampas. Diolah masyarakat masih dapat. Artinya bohong atau ngolahnya nggak bener, teknologinya nggak bagus. Coba Antam suruh ngolah ampasnya apa tambang emas rakyat, nggak dapat apa-apa pasti. Karena kita ngolahnya lebih bagus. Itu apalagi ampasnya Freeport itu kemana? Loh, itu kan ampasnya masih banyak Pak Taileng Dan apa? ampasnya kemana? Ya, itu kan dibuang sembarangan. Siapa yang melegalkan Jangan pembuangan salah. di sembarangan? Itu informasinya masih dibawa ke sana itu. Iya. Itu Nah, siapa ini- yang melegalkan dia boleh buang sembarangan ke kan KLHK sudah AMDAL. Pokoknya kalau sudah AMDAL itu sudah bebas lah Pak. Jadi AMDAL itu sama dengan sertifikat untuk boleh merusak lingkungan. Kalau sudah punya AMDAL kan nggak ada yang nangkap. Boleh sembarangan. Oh sudah ada AMDAL. Tapi buktinya dibuang aja ke sungai sampai sungainya penuh berkilo-kilo. Coba kalau rakyat, oh bau dikit aja udah diprotes, ditangkap, ya kan? Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.